Halo, ketemu lagi dengan tukang jalan. Kali ini gua nggak ada di luar negeri, kali ini gua ada di Indonesia. Kebetulan memang karena jadwal pekerjaan agak sedikit padat, gua belum sempat lagi nih berangkat ke luar negeri. Tapi kali ini gua mau mencoba kereta api cepat. Nah, kebetulan gua sekarang lagi ada di stasiun KCIC. Gua bawa kendaraan mobil dan ini posisi parkir mobil. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan mobil bisa parkir di lokasi parkirnya di sebelum stasiun KCIC ya. Untuk sewa untuk pembayaran tiket parkirnya menggunakan e-money, tapi saya belum tahu berapa tarifnya. Nanti saat pulang kita akan cek tarifnya berapa. Jadi ini kali kedua gua naik KCIC ke Bandung. Sebelumnya itu waktu awal-awal peresmian harga tiketnya masih 150.000, tapi sekarang udah 250.000. Ini hari Jumat gua dapet tiket di harga 250.000 untuk uh, ekonomi kelas. Untuk kelasnya sendiri ada ekonomi, ada bisnis kelas. Sore ini jam 4 sore, gua jadwal keretanya jam 4.55, tapi 45 menit sebelum keberangkatan gue udah sampai di stasiun KCIC Halim. Kalau boarding gitu nggak terlalu sulit ya. Terus kita pun jalan ke boarding sampai dengan ke gate nanti itu nggak terlalu jauh, jadi cukup santai. Kalau teman-teman setengah jam sebelumnya sudah sampai di sini pun ya so far nggak begitu harus terburu-buru harus lari. Jadi gue udah pesen tiketnya secara online. Mungkin teman-teman juga pasti udah tahu ya, bisa pesen tiket secara online, dan ya kita tinggal langsung scan boarding passnya nanti di pintu keberangkatan. Suasana di dalam stasiun KCIC sendiri cukup bersih ya, fasilitasnya pun cukup lengkap. Sebelum kita masuk ke gate-nya, ada kursi-kursi dari ini untuk pelayanan pelanggan, dan toiletnya pun sudah sana, ada toilet juga. Cukup lengkap sekali, stasiunnya cukup nyaman dan cukup dingin ya, AC-nya terasa. Meskipun udara di luar panas, tapi di dalam sini dingin ya. Oke, ini video mungkin udah 2 bulan terakhir. Di video terakhir kita ada di Bangkok, cuma memang karena kesibukan pekerjaan gue nggak bisa jalan terlalu jauh karena lagi pekerjaan di kantor lagi sibuk-sibuknya. Mungkin baru bisa lagi pergi untuk mengambil cuti yang agak panjang baru di bulan Februari atau Maret. Nah, kita lagi nunggu boarding. Kebetulan sekarang sudah jam 4 lewat, boardingnya itu kalau jadwal kereta sendiri jam 16.45, boardingnya berarti setengah jam sebelum jam 16.45 ya. Kita lihat memang suasana di stasiun KCIC itu cukup ya so far rapi ya, dan tempat makan juga nanti di atas banyak sekali tempat makan, dan juga ada food hall, ada pujasyara di lantai atas sebelum kita masuk ke boarding. Hari ini gue pergi nggak sendiri, bareng teman-teman. Ini ada juga ada Maria, ada kakak Ningrum, ada Mas Iwan, Mas Bambang, Mas Suci, Maria. Nanti muncul di YouTube, muncul di channel YouTube ya. Oke, kita mau masuk ke ruang keberangkatan untuk departure di lantai atas. Di lantai atas tentunya tempatnya lebih nyaman ya menunggu. Jadi dia memang seperti di airport ya, kalau kita masuk nanti akan ada cek
X-ray untuk barang bawaan, dan di sini tempat menunggu sebelum kita masuk ke X-ray dan ke boarding gate-nya. Kita udah ada di ruang tunggu ya. Kalau di sini terlihat apa jadwal schedule-nya di board. Ini akan terupdate. Kemudian di sini masih ketemu juga ruang tunggu yang nyaman, banyak tempat makan juga, ada anti-ane juga, lengkap sih sebetulnya, enak, nyaman. Kalau kita bandingkan dengan stasiun-stasiun kereta api pada umumnya seperti stasiun Gambir ya sebetulnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda, sama nyamannya juga ya, better lah. Kita bisa nunggu di sini sebelum berangkat kereta busnya. 1, 2, and heading to platform 3. Kita ada di gerbong 3, ini tunjuk gerbong dulu ya. Kita gerbong 3 ya, Baria? Apa? Baria, gerbong 3 ya? Nggak tahu. Kita mana? Iya, 3. Berarti kita sini. 3 Pak. Di sini tertera nomor seat. Kalau ekonomi konfigurasinya 32 ya. Konfigurasi 32. Ada nomor seat juga. Package. Kita lihat ada motif Megamendung. Ini batik Megamendung motifnya. Kemudian ada untuk apa namanya, meja untuk bisa naruh gelas, laptop mungkin ya. Terus legroomnya itu cukup luas ternyata. Saya tinggi 179, masih cukup lega. Terus untuk konfigurasi setting seatnya dia bisa mundur sampai sebenarnya cuma nggak enak seat belakang. Masih nyaman, udah ada headrestnya. Oke lah, untuk harga 200.000 ekonomi kelas worth it, sangat worth it. Sama di atas Ini kok Bapak kok jadi 3B sih? Mbak Arya, lu ya. Untuk suasana kabinnya sendiri cukup dingin, mungkin suhunya berkisar antara 21 atau 20 derajat. Cie, Ya, so far Mas sangat Bambang, nyaman Mas sekali. Bambang nggak kepengen di pojok lu? Di depan kelihatan apa namanya panel ya, itu memberikan informasi untuk kecepatan speed. Nanti saat jalan kita akan cek berapa speednya, apakah sama seperti Shinkansen menembus 300, Shinkansen 330 sampai 340. Hari ini hari Jumat, jamnya juga sebetulnya jam lebaran kantor ya, tapi ya di sini kalau kita cek banyak banget ya, hampir full ya, penuh, terisi semua. Ini kalau menurut pandangan perspektif gua pribadi, memang dari pilihan transport Jakarta Bandung sebetulnya posisi di sini cukup strategis ya, apalagi kalau misalnya harga tiket untuk ekonomi kelas ini dibanderol 150 ribuan, itu akan merusak pasar dari kereta Argo Parahyangan. Kita tahu Argo Parahyangan sudah 150 ribu ya harga tiket untuk Bukit, dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam dari stasiun Gambir ke stasiun Bandung. Tentunya kereta api cepat CIC ini menjadi opsi lainnya. Jadi opsi lainnya ya, kita jadi jangan pilihan, apalagi sekarang satu hari udah banyak banget jadwalnya, setiap jam ada, tentunya menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan dengan harga tiket 150.000 untuk ekonomi kelas. Ini kereta sudah berjalan dan sekarang jam 16.44 ya, terus on time, tepat waktu dari jadwal yang diberangkatkan 16.45. Ini
Kita appreciate karena dia sangat tepat waktu, on time, sudah schedule. Kita akan cek speednya masih 40 ya, 40 km per hour. Nanti kita akan lihat berapa kecepatan truknya. Ini baru pas dari stasiun Halim, kecepatannya 40 km per hour. Cukup menarik. Kita sekarang lagi ada di mungkin di daerah Bekasi ya. Baru juga berangkat ke Bekasi. Belum kan? Pondok Gede. Current speednya udah 88, naik 2 kali lipat, udah mulai ngegas. Suara kabinnya cukup pening ya, agak terdengar. 118 naik terus, sekarang tembus 145 km per hour. Kali ini gue gak sendirian ya, akan ingat ini baru first time dia naik kereta, jadi emang sedikit bentar. Sebelah kiri ada Mbak Arya. Kalau speednya tembus 153 km per hour. Sesuai schedule kita akan sampai di stasiun pada jam berapa? Berapa Mbak? 17.15 menit dong. 17.15 kita akan sampai di stasiun Padalarang, tempatnya 30 menit. Kita akan lihat, kita cek nanti apakah on time 30 menit sampai Padalarang. Dan untuk teman-teman yang turun di Padalarang bisa nanti ikut feedernya, lanjutannya itu sudah standby, biasanya tinggal nanti turun ke peron yang bagian peron lainnya tempat si feeder itu berada. Kereta udah standby, tinggal masuk, nanti perjalanan dari Padalarang sampai dengan stasiun Kota Bandung sekitar 15 menit. Tapi ada waktu tunggunya ya, feeder itu tidak langsung berangkat, dia akan menunggu dulu sampai seluruh penumpang bus di jadwal tersebut turun ke peron dan masuk ke kereta feedernya, mungkin sekitar 5 atau sampai 10 menit dia akan menunggu sebelum akhirnya berangkat nanti ke stasiun Bandung. Tapi untuk teman-teman yang mau turun Padalarang ya bisa turun Padalarang, jarak waktu tadi hanya 30 menit dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang. Maksimal 350 km per hour. Maksimumnya 350 km per hour dari announcement penampungannya jarinya ya. Kayaknya udah cepet nih. 348. Dia akan mencapai batas kecepatan maksimal di 350 km per hour. Kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Sekarang jam 17.15, kurang dikit 17.14, 17.15, tepat waktu. Ternyata tepat waktu, on time, berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu. Buat teman-teman yang mau lanjut ke stasiun kereta api Bandung, nanti bisa turun di stasiun ini, turun ke bawah, lanjutkan dengan feeder. Nanti tinggal scan tiket teman-teman ke mesin scan ya untuk melanjutkan feeder. Kita udah sampai di stasiun Tegaluar. Jam
Kayaknya sedikit ngaret. Enggak ding, pas-pas ya 1 menit 2 menit lah. Karena tadi kecepatannya melambat ya. Dari stasiun Padalarang ke Tegaluar kecepatannya melambat banget. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai. Terima kasih Mas. Ya, kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Tegaluar. Oke, ini sekarang menurut pandangan pribadi ya, worth it atau enggaknya dengan harga 200.000 untuk ekonomi plus itu sangat worth it sekali untuk bagi pekerja ya, butuh kecepatan dan atau mungkin orang-orang yang pulang pergi Jakarta Bandung ya, so far so good. Jadi pembanding untuk pesaing mungkin ya untuk kereta api biasa loh, Argo Parahyangan yang membutuhkan waktu 3 jam dengan tiket 150.000. Buat teman-teman yang baru turun mau foto di depan di depan keretanya sendiri bisa ya. Jadi begitu turun langsung cepat ke depan untuk berfoto. Ya, teman saya lagi foto di depan keretanya nih. Kalau teman-teman turun di stasiun Tegaluar itu nggak ada feeder ya, berarti selesai sampai di sini teman-teman bisa nyambung nanti pakai bus Damri lokal atau nanti juga bisa pesan Grab atau Gojek di bawah. Oke, sekian video dari saya James Baskoro atau tukang jalan. Ini video pertama saya di Indonesia mereview kereta cepat KCIC. Oke, next. Mudah-mudahan saya punya waktu lagi ya untuk berangkat ke luar negeri untuk mereview tempat-tempat eksotik di luar negeri sana. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.